Kamu pernah merasa semua jalan seperti tertutup? Seolah-olah apapun yang kamu sentuh tidak pernah benar-benar jadi. Kamu sudah berusaha, sudah menyusun rencana, sudah mengorbankan waktu dan tenaga. Tetapi tetap saja hasilnya mentok di tengah jalan. Yang kamu rancang matang tiba-tiba runtuh. Yang kamu harapkan terbuka justru menghilang tanpa kabar. Di momen seperti itu, kamu mungkin berkata, lagi nggak hoki. Padahal, ada satu pernyataan mendalam dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa, jilid 9, halaman 29. Beliau menjelaskan bahwa di antara dampak maksiat adalah Allah menjadikan urusan seseorang terasa sulit. Setiap kali ia menuju suatu urusan itu seperti tertutup dan berat ditempuh. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Tertutup dan berat ditempuh. Bukan tidak ada jalan, tapi terasa seperti selalu ada yang menghalangi. Kamu melamar pekerjaan, gagal. Kamu membangun usaha, tersendat. Kamu memperbaiki hubungan, justru makin renggang. Seolah ada tembok tak terlihat yang berdiri di depanmu. Lalu kamu mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan waktu, bahkan menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang pintar, kurang beruntung, atau kurang relasi. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan di luar dirimu? Bagaimana jika yang tertutup itu bukan semata-mata pintu dunia, melainkan akses pertolongan yang selama ini kamu abaikan? Mungkin ini bukan soal hoki, mungkin ini tentang hubungan. Karena ketika hubunganmu dengan Allah renggang, urusan-urusanmu pun ikut terasa sempit. Bukan karena Allah membencimu, tetapi karena ada yang perlu kamu sadari, ada yang perlu kamu perbaiki. Dan bisa jadi, rasa tertutup itu bukan hukuman, melainkan panggilan. Bayangkan hidupmu seperti sebuah software. Di luar, tampilannya terlihat meyakinkan, desainnya rapi, fiturnya lengkap. Orang-orang melihatnya dan berkata, wah keren. Tapi yang menentukan apakah aplikasi itu berjalan lancar bukanlah tampilannya, melainkan coding di dalamnya. Kalau codingnya bersih dan benar, aplikasi itu stabil. Kalau ada bug kecil saja yang dibiarkan, lama-lama sistemnya terganggu. Kalau ada virus yang masuk, bisa saja semuanya tiba-tiba crash. Begitu juga dengan hidupmu. Seringkali kamu sibuk memperbaiki tampilan luar. Kamu ikut seminar strategi, kamu memperluas relasi, kamu membangun citra diri, kamu mempercantik media sosialmu. Semua itu tidak salah, tapi kamu lupa satu hal. Bagaimana kondisi sistem di dalam? Dalam hidupmu, coding itu adalah hubunganmu dengan Allah. Jika hubungan itu kuat, bersih dan terjaga, maka saat badai datang pun kamu tetap stabil. Tapi ketika hubungan itu mulai retak, ketika dosa mulai dibiarkan tanpa taubat, sistem hidupmu perlahan kehilangan keseimbangannya. Dan maksiat tidak selalu yang besar. Ia bisa hadir dalam bentuk yang kamu anggap sepele. Menunda sholat karena merasa masih ada waktu. Mengabaikan rasa bersalah setelah menyakiti seseorang. Melihat yang tidak seharusnya kamu lihat, mengucapkan yang tidak seharusnya kamu ucapkan. Dosa-dosa kecil itu seperti virus ringan, tidak langsung mematikan sistem. Tapi jika dibiarkan, ia menggerogoti perlahan. Awalnya mungkin hanya rasa gelisah, lalu fokusmu terganggu, kemudian keputusanmu sering keliru, dan akhirnya urusan-urusanmu ikut tersendat. Kamu mungkin tidak menghubungkannya dengan dosa itu. Kamu mengira ini hanya soal kurang strategi, kurang modal, atau kurang dukungan. Padahal bisa jadi sistemmu sedang error. Dan selama kamu hanya memperbaiki layar tanpa menyentuh sumber kerusakan di dalam, crash itu akan terus berulang. Karena yang perlu diperbaiki bukan sekedar tampilan hidupmu, tetapi fondasi hubunganmu dengan Allah. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang hidupnya jauh dari aturan Allah, tapi rezekinya lancar, bisnisnya naik, karirnya mulus, hidupnya terlihat bahagia? Sementara kamu berusaha menjaga diri, berusaha sholat tepat waktu, berusaha tidak melanggar batas, justru sering merasa dipersulit. Pertanyaan itu manusiawi, kamu tidak sendirian. Tapi disinilah kamu perlu meluruskan cara pandangmu. Tidak semua kelancaran adalah tanda cinta, dan tidak setiap kesulitan adalah tanda murka.
Ada yang disebut istidraj, ketika seseorang dibiarkan terus mendapatkan kenikmatan, padahal ia semakin jauh dari Allah. Bukan karena dimuliakan, tapi karena dibiarkan. Diberi panjang tali agar terus berjalan tanpa sadar bahwa ia sedang menjauh. Kamu melihat hasilnya, tapi tidak melihat proses batinnya. Kamu melihat pencapaiannya, tapi tidak melihat kegelisahannya. Kamu melihat senyumnya, tapi tidak tahu apa yang terjadi ketika ia sendirian. Dan yang lebih penting, kamu tidak tahu bagaimana akhir perjalanannya. Sedangkan kamu, bisa jadi kesulitan yang kamu alami adalah tanda bahwa Allah masih menegurmu, masih menarikmu, masih tidak rela kamu tersesat terlalu jauh. Kesulitan itu seperti rem tangan yang ditarik tiba-tiba. Memang terasa mengagetkan, memang membuat langkahmu tertahan, bahkan kadang membuatmu kesal. Tapi bayangkan jika rem itu tidak ditarik, kamu mungkin akan melaju semakin kencang ke arah yang salah tanpa sempat sadar bahwa jalan di depan adalah jurang. Kadang kamu mengira sedang dipersulit, padahal kamu sedang diselamatkan. Kadang kamu merasa gagal, padahal kamu sedang diarahkan ulang. Jadi sebelum kamu iri pada kelancaran orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, kamu ingin lancar atau ingin selamat? Karena tidak semua yang terlihat mudah itu baik, dan tidak semua yang terasa berat itu buruk. Bisa jadi kesulitan yang kamu alami adalah bukti bahwa kamu masih dalam penjagaannya. Ketika kamu ingin urusan A tapi gagal, lalu mencoba urusan B namun tetap dipersulit, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan langsung menyalahkan ekonomi. Jangan langsung menyalahkan orang lain. Jangan juga langsung menyimpulkan bahwa kamu memang tidak berbakat. Coba kamu berhenti sejenak, lalu tanyakan pelan-pelan pada dirimu sendiri. Adakah penghalang yang sebenarnya aku buat sendiri? Karena tidak semua pintu tertutup dari luar, sebagian terkunci dari dalam. Maksiat di zamanmu seringkali tidak terlihat menyeramkan. Ia tidak selalu datang dalam bentuk dosa besar yang jelas batasnya. Ia hadir dengan wajah yang wajar, bahkan terlihat biasa saja. Kamu menunda sholat karena merasa masih ada waktu. Kamu terlalu asyik menggulir media sosial sampai lalai dari kewajiban. Kamu membalas pesan orang tua dengan nada ketus karena sedang lelah. Kamu menunda membayar utang kecil karena merasa tidak mendesak. Kamu membiarkan iri dan dengki tumbuh tanpa segera membersihkannya. Semua terlihat kecil, semua terasa sepele. Tapi dosa-dosa kecil yang terus diulang bisa menjadi dinding tipis yang lama-lama menebal. Itulah sinyal yang sering kamu abaikan. Kamu ingin hidupmu dilancarkan, tapi ada kewajiban yang kamu tunda. Kamu ingin doamu cepat dikabulkan, tapi hatimu masih menyimpan hak orang lain. Kamu ingin pertolongan turun, tapi kamu sendiri belum sungguh-sungguh mendekat. Hal-hal kecil seperti ini bisa menahan taufik, pertolongan dan bimbingan dari Allah. Dan ketika taufik itu tertahan, hidupmu terasa berat meski peluang di depan mata. Kamu punya strategi, kamu punya koneksi, kamu punya kemampuan, tapi tetap saja ada rasa macet yang sulit dijelaskan. Seperti mesin yang sebenarnya lengkap, tapi ada satu komponen kecil yang longgar sehingga seluruh sistem tidak bekerja maksimal. Di titik ini, kamu perlu jujur pada diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan diri tanpa harapan, bukan untuk tenggelam dalam rasa bersalah, tapi untuk menyadari bahwa mungkin Allah sedang mengirimkan sinyal halus. Ada yang perlu kamu rapikan dulu sebelum aku bukakan jalan yang lebih besar. Karena terkadang, yang menghalangi bukan kurangnya kesempatan, melainkan belum bersihnya hati yang akan menerima kesempatan itu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika merasa sistem hidupmu mulai error? Hal pertama yang perlu kamu lakukan bukan menambah kecepatan, bukan mencari pintu baru, dan bukan menyalahkan keadaan. Turunkan egomu. Akui bahwa mungkin ada yang salah. Akui bahwa kamu tidak selalu benar. Akui bahwa sehebat apapun dirimu, kamu tetap makhluk yang bergantung sepenuhnya pada pertolongan Allah. Inilah yang disebut riset sistem. Bukan riset pasar, bukan riset peluang, tapi riset ke dalam diri. Mulailah dengan istighfar. Namun ingat, istighfar bukan sekadar kalimat yang berulang di bibir. Bukan hanya astagfirullah yang terucap cepat tanpa rasa. Istighfar adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu lemah, bahwa kamu pernah lalai, bahwa mungkin ada dosa yang selama ini kamu anggap biasa, padahal dampaknya luar biasa.
Ketika kamu benar-benar merasa menyesal, disitulah proses pembersihan dimulai. Bayangkan hatimu seperti lubang kunci yang sudah lama tidak dibersihkan. Debu menumpuk, karat mengeras. Saat kamu mencoba memutar kunci, ia terasa serat. Kamu mungkin menyalahkan kuncinya. Kamu mungkin menyalahkan pintunya. Padahal yang perlu dibersihkan adalah lubangnya. Istighfar adalah cairan pembersih itu. Setiap penyesalan yang tulus mengikis karat. Setiap air mata yang jujur melonggarkan yang mengeras. Setiap sujud yang lebih lama dari biasanya membuka ruang yang selama ini tertutup. Dan ketika karat itu mulai hilang, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hatimu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, langkahmu lebih tenang. Lalu tanpa kamu sadari, pintu-pintu yang dulu terasa berat mulai lebih mudah diputar. Urusan yang dulu terasa mustahil mulai menemukan celah. Pertolongan datang dari arah yang tidak kamu duga. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi lebih hebat, tapi karena sistemmu mulai bersih kembali. Dan saat sistem itu bersih, kamu tidak perlu memaksa pintu terbuka. Cukup putar dengan tenang. Dan ia akan terbuka satu demi satu pada waktu yang paling tepat menurutnya. Setelah kamu mulai membersihkan sistem lewat istighfar, ada satu langkah penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Audit harian. Iya, audit. Seperti perusahaan yang rutin memeriksa laporan keuangannya, kamu pun perlu memeriksa laporan hatimu setiap hari. Jangan tunggu sampai hidupmu benar-benar kacau baru kamu evaluasi. Mulailah dari yang paling dekat, rumahmu sendiri. Periksa hubunganmu dengan orang-orang terdekat, terutama orang tua. Karena ridho Allah sering berjalan beriringan dengan ridho orang tua. Bukan sekedar konsep agama, tapi realitas yang sering terbukti dalam hidup. Coba jujur pada dirimu. Apakah kamu masih sering membalas dengan nada tinggi? Apakah kamu lebih ramah pada orang luar dibanding pada keluarga sendiri? Apakah kamu menunda memenuhi permintaan kecil mereka, tapi sigap memenuhi permintaan atasan atau klien? Kalau urusan di rumah saja masih penuh gesekan, bagaimana kamu berharap Allah melancarkan urusanmu di luar rumah? Kemudahan itu sering dimulai dari hal yang sederhana, hati yang bersih terhadap orang terdekat. Lalu, buat tantangan kecil untuk dirimu sendiri. Tidak perlu langsung drastis. Cukup 1 minggu saja. Selama 7 hari, sholat di awal waktu apapun kondisimu. Perbanyak berbagi, meski hanya sedikit, tanpa pamrih dan tanpa ingin dipuji. Jaga lisan, kurangi keluhan, hindari gibah, dan tahan komentar yang tidak perlu. Jaga sikap, lebih sabar, lebih lembut, lebih sadar. Anggap saja ini eksperimen pribadi antara kamu dan Allah. Jangan terlalu banyak mengumumkan. Jangan berharap orang langsung berubah. Fokus saja pada perbaikan dirimu. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Kadang perubahan itu tidak langsung berubah uang atau jabatan. Kadang yang berubah dulu adalah suasana hatimu. Kamu lebih tenang, lebih lapang, lebih yakin. Dan anehnya, ketika hatimu lebih tenang, jalan-jalan di luar sana seperti ikut melunak. Tiba-tiba ada yang menawarkan bantuan. Tiba-tiba ada peluang yang datang tanpa kamu cari terlalu keras. Tiba-tiba orang yang dulu sulit diajak bicara menjadi lebih terbuka. Kamu mungkin akan terkejut melihat bagaimana Allah menggerakkan hati manusia untuk membantumu, bahkan tanpa kamu meminta. Disitulah kamu sadar, yang selama ini kamu butuhkan bukan strategi tambahan, tapi perbaikan arah. Karena ketika hubungan vertikalmu membaik, hubungan horizontalmu ikut diberkahi. Dan audit harian itu bukan untuk membuatmu merasa bersalah, tapi untuk memastikan langkahmu tetap lurus, sedikit demi sedikit, setiap hari. Selama ini mungkin kamu terlalu fokus pada pintu. Kamu sibuk mencari pintu mana yang bisa dibuka. Kamu mengetuk satu persatu. Ketika tidak terbuka, kamu pindah ke pintu lain. Kamu dorong lebih keras. Kamu tambah tenaga. Kamu tambah strategi. Kamu tambah koneksi. Sampai akhirnya, kamu lelah sendiri. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kunci semua pintu itu? Kamu terlalu fokus pada cara membuka, tapi lupa meminta izin kepada pemiliknya.
Padahal jika pemilik kunci sudah memberi izin, kamu tidak perlu tenaga besar, tidak perlu memaksa, tidak perlu memukul-mukul pintu sampai tanganmu sakit. Cukup satu putaran kecil dan pintu itu terbuka dengan mudah. Sebaliknya, jika izin itu belum diberikan sekuat apapun kamu mendorong, hasilnya tetap sama, tertahan. Di titik ini, kamu perlu mengubah fokus. Bukan lagi bagaimana caranya agar pintu ini terbuka, tapi apakah aku sudah mendekat kepada pemilik kuncinya? Karena bisa jadi selama ini kamu terlalu sibuk dengan dunia. Target, angka, pencapaian, validasi, pengakuan, semua kamu kejar dengan penuh ambisi. Tidak salah memiliki ambisi, tapi ketika ambisi membuatmu lalai, disitulah arah mulai bergeser. Kegagalan yang kamu alami mungkin bukan akhir perjalanan. Itu bisa jadi undangan. Undangan untuk duduk lebih lama dalam sujud. Undangan untuk berbicara lebih jujur dalam doa. Undangan untuk mengingat kembali siapa yang sebenarnya mengatur segalanya. Mungkin selama ini kamu jarang benar-benar ngobrol dengan Allah. Doamu terburu-buru, ibadahmu sekadar rutinitas. Hatimu hadir di mana-mana, kecuali saat menghadapnya. Lalu Allah menahan satu pintu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk membuatmu berhenti, agar kamu kembali menoleh. Karena terkadang satu pintu yang tertutup lebih menyelamatkan daripada 10 pintu yang terbuka, tapi menjauhkanmu darinya. Jadi sebelum kamu mengetuk lebih keras, cobalah mendekat lebih dalam. Sebelum kamu mencari kunci cadangan, pastikan kamu sudah meminta izin kepada pemilik kunci yang sebenarnya. Saat hubungan itu kembali hangat, kamu akan merasakan perbedaannya. Bukan hanya pintu yang terbuka, tapi hatimu pun ikut lapang dada. Jangan pernah menganggap kesulitan sebagai akhir dari segalanya. Saat hidup terasa macet, kamu mungkin panik. Kamu melihat orang lain melaju, sementara kamu seperti terjebak di tempat yang sama. Usaha sudah maksimal, doa sudah dipanjatkan, tapi hasilnya belum juga terlihat. Di titik itu, mudah sekali bagi kamu untuk menyerah. Padahal pesan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bukan untuk menakut-nakutimu, bukan untuk membuatmu merasa bersalah tanpa harapan, tapi untuk memberimu peta, agar kamu tahu harus melihat kemana saat jalan terasa buntu. Jika jalan hidupmu terasa macet, jangan langsung menekan gas lebih dalam. Coba cek kendaraannya. Bagaimana kondisi hatimu? Apakah masih bersih atau mulai dipenuhi iri, sombong, dan lalai? Cek rutenya. Apakah tujuan yang kamu kejar benar-benar membawa kebaikan atau hanya sekedar ambisi dunia? Lalu cek navigasinya. Siapa yang kamu jadikan penunjuk arah? Nafsumu, opini orang, atau petunjuk dari Allah? Kadang kemacetan bukan karena jalannya sempit, tapi karena kamu salah jalur. Dan jangan memaksa melaju ketika ada hambatan yang sebenarnya disebabkan oleh dosa-dosamu sendiri. Memaksa hanya akan membuat mesin panas dan kerusakan makin parah. Berhenti, ambil nafas, akui jika memang ada yang perlu dibereskan. Bersihkan hatimu, perbaiki ibadahmu, selesaikan hak orang lain, minta maaf jika perlu, rendahkan dirimu di hadapan Allah, lalu berjalanlah lagi. Kamu tidak perlu takut tertinggal, karena dalam hidup yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu sampai dengan selamat dan diridhoi. Bisa jadi bukan pintunya yang tertutup, bukan juga jalannya yang salah, tapi kamu yang belum meminta izin dengan cara yang benar. Dan ketika kamu memperbaiki cara meminta itu, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, jalan yang tadi terasa macet perlahan akan bergerak kembali. Pelan, tenang, tapi pasti.